Tomotherapy versus conventional Linacs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional Linac systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baper semua. Kita jumpa lagi dalam podcast Bincang Asik seputar kanker, di mana pada episode kali ini kita akan memulai suatu seri spesial dalam rangka HUT RSCM dengan judul Tim Onkologi RSCM Menghadapi Penyakit Kanker dengan Komitmen dan Kepedulian. Di seri ini kita akan mendalami berbagai peran tim onkologi RSCM, khususnya bersama kami di sini ada dokter spesialis patologi anatomi, kemudian radiologi, kemudian juga psikiatri, gizi klinik, rehabilitasi medik. Seperti kita ketahui bahwa RSCM adalah salah satu rumah sakit yang tertua di Indonesia dan terbesar di Indonesia. Tentunya kita mempunyai tim onkologi yang sangat lengkap sekali. Dan kita selalu bekerja sama dalam menangani atau penanganan kanker yang komprehensif dengan pendekatan yang penuh empati dan profesionalisme. Dengan tantangan yang terus berkembang, kita menghadapi setiap kasus dengan satu tujuan, adalah memberikan harapan dan perawatan dan kualitas hidup terbaik bagi setiap pasien dengan semangat selalu berkolaborasi secara multidisiplin dan peduli yang menjadi landasan kerja tim onkologi di RSCM. Jadi kita akan mendengar kisah-kisah inspiratif para pejuang yang tak kenal lelah dalam mendampingi para pasien berjuang melawan kanker. Bersama kami di sini kita perkenalkan ada Dr. Maria, dokter ahli patologi anatomi, kemudian Dr. Rehan, satu-satunya bujangan di sini. Dari bidang radiologi Dr. Vera, dari psikiatri kemudian Dr. Nurul dari gizi, makanya selalu kurus karena memang ahli gizi, kemudian Dr. Ira dari rehabilitasi medik. Mari kita sambut dan bersiap untuk mendengarkan berbagai kisah-kisah yang akan diskusi yang akan kita jalankan ini. Pertama adalah kita ketahui bahwa untuk penyakit kanker itu nggak ada nama penyakit kanker kalau tidak ada hasil patologi anatomi kan, ya. Kecuali ada perkecualian khusus, tapi yang mostly general adalah seperti itu. Nah, bagaimana Dr. Maria proses patologi anatomi dalam menentukan diagnosis kanker dan apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan atau meningkatkan akurasi dari hasil? Karena semua pun ahli onkologi sangat bersandar pada patologi anatomi. Silahkan. Ya, terima kasih Prof. Tati. Memang betul sekali ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kanker, pemeriksaan patologi anatomi itu
tentu saja di awal sangat dibutuhkan ya. Jadi sebenarnya peran dokter spesialis patologi anatomi sudah dimulai sejak deteksi dini. Jadi dari pemeriksaan pap smear contohnya ya, mungkin banyak yang sudah mengenal pemeriksaan pap smear itu bertujuan untuk mendeteksi dini kelainan-kelainan yang mengarah kepada kanker yang kita sebut sebagai lesi prakanker ya. Nah, selain lesi prakanker, juga peran dari seorang spesialis patologi anatomi adalah untuk menegakkan diagnosis. Apakah betul suatu benjolan yang kemudian diangkat atau dibiopsi oleh dokter bedah betul suatu kanker. Dan juga tidak hanya sekedar apakah kanker atau bukan, juga menentukan apakah sudah invasi, jadi sudah lebih jauh atau masih hanya sebatas di permukaan atau in situ ya istilahnya, atau hanya in situ. Kemudian kami juga menentukan apakah jenis dari suatu kanker atau satu tumor. Apakah itu tumor yang berasal dari epitel ya, atau berasal dari sel-sel darah, atau dari jaringan-jaringan Otot. penyokong yang lain. Nah, kenapa perlu ditentukan? Karena itu akan membantu sejawat-sejawat onkologi untuk menentukan terapi. Nah, Dokter Maria, Iya. dengan teknologi kan kita hidup dalam selalu teknologi berkembang ya kan. Iya, Prof. Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu, Iya. apakah membantu dalam meningkatkan akurasi dari pemeriksaan patologi ini? Oh iya, memang betul Prof. Jadi kemajuan zaman menuntut bidang patologi anatomi untuk mengembangkan, menggunakan segala macam teknologi yang ada agar bisa memberikan manfaat. Nah, dahulu kala di awal-awal guru-guru kami itu mereka hanya mendiagnosis berdasarkan pemeriksaan histopatologi. Jadi dipulas jadi jaringan, setelah diproses pemulasan rutin dengan hematoksilin iosin ya atau HE yang adik-adik mahasiswa biasa menggunakan untuk belajar. Namun setelah perkembangan zaman terkhususnya imunologi sekitar tahun 1970-an itu mendapatkan Nobel juga, dikembangkanlah pemeriksaan imunohistokimia yang berbasis pada ikatan antigen dan antibodi. Nah, pemeriksaan imunohistokimia ini sangat cukup umum kita gunakan, Prof, untuk menentukan yang tadi jenisnya, Asalnya. kemudian digunakan juga untuk melihat apakah sel-sel tumor itu memiliki antigen atau molekul-molekul tertentu sehingga obat apa yang cocok. Jadi bisa jadi target ya. Iya, Iya. target terapi betul, Ya, Prof. ya. Makasih Dokter Maria. Kita berlanjut kepada mas satu-satunya nih di grup ini, Dokter Rehan. Bagaimana dengan radiologi? Bagaimana dengan ketepatan radiologi dalam menentukan, tentunya kalau Dokter Maria tadi melihat sel, kalau radiologi kan melihat masanya kan, bagaimana masanya ini keterkaitan dengan organ-organ di sekitarnya, membesarnya seperti apa dan sebagainya, juga mungkin bisa melihat asalnya dari mana. Nah, bagaimana nih pemeriksaan radiologi, karena para klinisi juga pasti akan sangat mengandalkan nih hasil radiologi ini. Gimana Dokter Rehan? Ya, baik. Terima kasih Prof. Tati. Selamat siang semuanya. Dari kami di radiologi memang memiliki peran sama seperti mungkin ya dari Dokter Maria, mulai dari deteksi dini hingga menentukan staging atau derajatnya hingga sampai treatment ya, menentukan bagaimana tata laksananya. Kita bekerja dengan modalitas canggih yang memang cukup banyak, mulai dari yang sederhana seperti X-ray, ultrasound, lalu mungkin lebih canggih seperti CT scan, MRI,
Dalam hal ini mereka semua memiliki peran masing-masing, baik untuk mendeteksi secara dini ataupun juga nanti menentukan staging dan treatmentnya. Tuh. Kalau misalnya kita bicara bagaimana deteksi dini, kita mengenal ada alat namanya mamografi yang gunanya untuk mendeteksi dini kalau ada benjolan di payudara, yang nantinya akan membantu mengarahkan, mengguide bagaimana pengambilan jaringan yang nanti akan diperiksa oleh Dr. Maria supaya nanti sesuai dengan tata laksana yang akan ditentukan. Kita juga saat ini ada alat seperti CT scan yang nantinya itu seperti Prof tadi sebutkan bisa menentukan bagaimana ukurannya, bagaimana karakteristik benjolan atau tumornya. Dan juga nanti kalau misalnya kita lihat dari suatu benjolan yang cukup besar, maka kita bisa tentukan juga asal lokasinya juga dari mana. Dan yang nantinya juga jika menentukan derajat atau stagingnya dari modalitas radiologi ini bisa menentukan bagaimana perluasannya juga dan penyebaran yang atau mungkin kita sebut sebagai metastasis. Jadi radiologi berperan dari awal hingga mungkin ya treatmentnya juga ya dalam penentuan bersama multidisiplin. Jadi bisa memonitor pengobatan ya. Salah satunya Dan juga, dengan teknologi yang terbaru saat ini, misalnya ada PET CT, ada SPECT CT, kemudian ada apa lagi ya, DSA dan sebagainya. Bagaimana perannya? Apakah menambahkan keakuratan atau memang mempunyai slot-slot tertentu? Bagaimana tuh kira-kira? Ya Prof, jadi kita juga mengenal namanya hybrid imaging ya. Ya, Jadi hybrid memang, imaging ya. yang tadi Prof sebutkan ya seperti PET CT, SPECT CT, yang kalau misalnya kita kategorisasikan ini memang sangat sensitif. Jadi untuk mendeteksi ada suatu kelainan atau tidak di dalam tubuh ya. Kita bicara dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan PET CT ini. Dan dalam pemeriksaan ini, jika kita dapat menentukan lokasinya, maka itu dapat menentukan bagaimana treatment ataukah memang ini suatu penyebaran atau memang primer gitu dari PET CT ini. Lalu kalau misalnya kita lihat tadi disebutkan juga ada DSA ya Prof ya. Nah kalau DSA ini memang sudah masuk biasanya ke ranah treatment gitu, karena kita menggunakan akses minimal invasif langsung ke pembuluh darah yang untuk mendeliver atau memberikan obat atau terapinya Prof. Jadi kita bicara di sini mungkin kemoterapi, pada beberapa kasus bisa diberikan radioisotop yang nantinya berperan membasmi ya tumor-tumor yang ada contohnya di liver atau hati gitu. Dan juga pada beberapa kasus untuk menentukan bagaimana pembuluh darahnya menggunakan DSA ya. Nah itu yang kita bicara di cath lab menggunakan digital subtraction angiography atau DSA. Jadi sekarang radiologi ini bukan hanya diagnostik ya, masuk juga ke ranah terapi dan terapinya lebih ke arah terapi lebih targeted ya. Betul, Karena Prof. benar-benar hanya mengenai tumor dan daerah sekitarnya. Mungkin Betul, seperti Prof. itu. Luar biasa sekali. Nanti kita kembali. Nah, sekarang kita beralih nih, Dokter Eda nih. Dokter Eda nih kemarin punya penelitian tentang bagaimana kelainan kejiwaan yang dialami oleh pasien kanker. Memang nilainya sangat mengagetkan, surprising gitu loh. Bahwa angkanya tinggi sekali. Bagaimana Dokter Ada bisa menjelaskan nggak gangguan mentalnya seperti apa, dan sebenarnya juga tentunya karena saya juga seorang onkologis gitu. Kami juga sangat mengerti bahwa ketenangan hati itu dalam menjalani pengobatan akan sangat mempengaruhi hasil pengobatan. Karena saya udah lama jadi onkolog dan saya lihat gitu loh. Justru kadang-kadang orang yang tua-tua gitu, yang sudah tidak berpikir apa-apa, yang penting ya sudah disuruh anaknya, disuruh cucunya datang diobatin gitu, nggak mikir mesti cari uang, dan itu pengobatan jadi lebih baik dibandingkan saya melihat tidak pada semua kasus gitu. Betul. Fenomena itu ada. Gimana Dokter Ada? Bisa menceritakan nggak? Iya, Prof. Jadi memang kemarin itu karena kita di RSCM ini sifatnya tim multidisiplin, dari pasien-pasien onkologi ini memang selalu kita coba lihat apakah ada yang bisa kita bantu terkait dengan aspek kesehatan mentalnya. Karena betul seperti yang Prof bilang tadi, kalau aspek kesehatan mentalnya tidak diawasi dengan baik, nanti tentunya bisa berdampak pula pada prognosis ke depannya, kemudian dari kualitas hidupnya gitu ya Prof ya.
kemarin kebetulan saya berkesempatan untuk mengumpulkan data dari pasien-pasien di RSCM ini. Ada sekitar 1.990 pasien yang kita coba olah datanya, Prof. Dan ternyata memang sekitar 79%-nya. 79, 80% loh teman-teman sekalian mengalami gangguan, mengalami problem kesehatan mental, kesehatan Prof. mental. Iya, dan memang spektrumnya mulai dari yang ringan seperti hanya sifatnya gangguan penyesuaian, kita bilangnya, jadi problem adaptasi terhadap penerimaan terkait dengan kondisi kankernya itu sendiri, kemudian depresi, kecemasan, sampai yang sifatnya terkait langsung dengan kankernya atau yang kita sebut dengan gangguan mental organik. Jadi kita tahu apalagi kalau misalnya kankernya sudah sampai menyebar ke otak ya Prof, bisa memunculkan banyak juga problem psikiatrik yang memang disebabkan bukan dari proses psikologisnya saja, tapi juga dampak langsung dari tumornya itu sendiri atau kankernya itu sendiri. Nah, jadi memang pada saat kita mau membantu pasien-pasien ini, yang pertama-tama perlu kita kaji adalah bagaimana sebetulnya penerimaannya dia dulu, Prof, terkait dengan diagnosis kanker itu sendiri. Karena rasanya nggak ada ya siapapun di antara kita yang menerima diagnosis kanker tuh biasa-biasa aja gitu, ketawa-ketawa gitu kan, kayaknya nggak mungkin ya Prof ya. Ada juga mukanya aja ketawa. Iya, tapi hatinya berdarah-darah. Iya, benar. Iya, betul, Prof. Jadi pasti butuh penyesuaian. Nah, kita mengenal juga bahwa dalam proses penerimaan berita yang tidak menyenangkan itu ada postulasi yang namanya 5 stages of grief atau 5 tahapan berduka. Karena berita kanker kita kategorikan sebagai berita duka nih. Itu ya, atau disebut juga sebagai berita buruk. Jadi respons orang itu bisa mulai dari penolakan atau penyangkalan, denial, kemudian marah atau anger, kemudian bargaining atau tawar-menawar, kemudian depression, dan juga akhirnya penerimaan. Nah, tugas kami adalah membantu tuh Prof, bagaimana Agar melewati fase mendampingi itu. supaya bisa lebih cepat mencapai acceptance-nya. Seperti itu Prof. Jadi memang benar sekali. Pasti rasanya sih sulit sekali untuk Betul. mendapatkan seorang pasien didiagnosa kanker. Oleh karena itu kita mengatakannya breaking the bad news. Betul, kan. betul. Bagaimana bad news itu bisa disampaikan dan bisa diterima. Jadi sebenarnya 5 fase tadi pasti akan terjadi ya. Pasti akan terjadi. Cuma masalahnya pendek berapa lama gitu Betul. kan. Ada Dan yang nggak pendek. seragam Prof mulainya dari mana duluan. Oh, gitu. Ada yang waktu nerima beritanya langsung marah. Ada juga yang langsung masuk ke fase depression. Ada yang justru menyangkal dulu. Nah, yang menyangkal sama yang marah ini nih biasanya yang jadi kurang kita bilang kurang kooperatif gitu kali ya Prof. Karena mungkin nggak percaya dengan apa yang disampaikan sama dokternya, minta second, third, fourth opinion gitu, mungkin kemana-mana gitu, minta pemeriksaan yang makin canggih lagi untuk membuktikan. Tapi pada akhirnya begitu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, mau nggak mau harus berhadapan, nah itu biasanya proses mentalnya mulai terdampak gitu Prof. Baik. Dan itu kalau dari pengalaman kami gitu, itu sangat berdampak terhadap hasil terapi loh. Betul, Tadi seperti saya betul. katakan. Baik, Sobat Baper sekalian, jadi bisa dilihat bahwa dalam melakukan proses diagnostik, rekan-rekan kita, sejawat kita, saya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini sudah selalu memperbaiki diri, baik dari patologi anatomi, juga dari bagian radiologi, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang seakurat mungkin, sehingga kita mengobati secara benar, karena memang informasinya benar. Mudah-mudahan itu akan tentunya pasti akan meningkatkan hasil pengobatan. Bukan itu saja, ternyata di RSCM ini setiap pasien kanker kita akan nilai bagaimana status mentalnya, kejiwaannya. Dan itu Dokter Eda, kalau misalnya ada gangguan seperti itu, nanti bisa kita kirim, memang akan diterapi ya. Betul Prof. Kan screeningnya kan sudah ada kan. Screeningnya Nah, dari ada. screening itu kalau memang ada gangguan seperti itu akan Akan diterapi. diterapi. Ya. Iya. Dan jangan khawatir bahwa tidak selalu terapinya pasti pakai obat. Ya. Bisa juga dengan terapi non obat yang kita sebut sebagai psikoterapi, Prof. Ya. Nah, psikoterapi itu bisa kemudian membantu mereka untuk meningkatkan daya tahan mentalnya. Ya. Jadi punya mekanisme adaptasi yang lebih Ya. baik. Ya.
Karena biasanya Prof kalau dikirim ke psikiatri udah langsung takut nih, nanti obatnya bikin emangnya aku ketergantungan gila ya nih. nanti. Atau itu Prof, apakah aku mengalami gangguan jiwa berat? Padahal belum tentu. Karena semua dari kita pasti akan ada masanya mentalnya kurang enak ya Prof ya. Dan itu adalah sesuatu yang jamak atau sesuatu yang umum kita Sesuatu yang alami ya. umum, betul. Jadi sobat baper sekalian, jangan takut. Kalau dikirim ke psikiatri itu belum tentu bahwa kita gila gitu loh. Itu kan kira-kira. Betul, Prof. Baik. Nah, bukan hanya kesehatan mental yang akan kita improving gitu kan. Juga status gizi ya, Dokter Nur. Karena gizi itu sangat berperan untuk meningkatkan imun dalam tubuh. Sementara pengobatan apapun juga pengobatan kanker yang diberikan, karena kita tahu bahwa pengobatan kanker itu kan multidisiplin, sangat memerlukan sistem imun, kualitas imun yang baik di dalam tubuh ya. Bagaimana? Dan saya tahu bahwa Dr. Nurul sudah mempunyai screening gizi kan? Berapa persen, bagaimana kita menyikapi itu, dan berapa besaran masalahnya sih? Kalau tadi Dokter Ada udah bilang 78% kan lumayan luar biasa. Kalau gizi bagaimana? Iya Prof. Jadi pasien pada saat datang ke rumah sakit itu umumnya pada saat didiagnosis kanker, mungkin awal-awalnya berat badannya masih bagus. Dan kita itu kebanyakan rakyat Indonesia itu diawali dengan obesitas dulu gitu. Begitu dia turun berat badan sekian persen, kemudian IMT-nya itu berubah dari obes misalkan jadi overweight atau jadi normal. Dianggapnya biasa-biasa saja. Padahal itu sudah beresiko malnutrisi, ada turun berat badan. Mengapa hal ini terjadi? Karena sudah tahu kanker, pola makannya berubah. Dan itu hampir 50% mungkin ya pasien-pasien yang mengalami hal yang seperti itu. Bahkan mungkin bisa lebih tergantung acceptance dia gitu untuk terhadap penyakitnya. Jadi biasanya yang makannya ini itu biasa ya, makan gorengan atau makan santan dan lain sebagainya, makanan orang Indonesia pada umumnya, begitu didiagnosis kanker langsung berubah. Makannya hanya sayur, buah, kemudian pakai kuah, belum lagi minum jus beet dan lain sebagainya, sehingga perutnya kenyang. Perutnya kenyang tapi proteinnya kurang. Ya. Jadi pada saat dia akan memulai pengobatan, dia takut makan daging, dia takut makan kedelai, takut segala macam, baca berita, medsos dan segala macam yang boleh protein, nggak boleh karbohidrat, ya kan? Iya, Katanya takut makan nanti gula. ngasih makan kankernya. Iya, ya. takut makan gula. Nah, Ada iya, pasien saya kayak gitu. karbohidrat ya, gula, Takut ya. banget iya. Padahal saya bilang makan nasi aja ada gulanya gitu. Masa mau nggak makan nasi? Terus akhirnya mikir. Apalagi kalau sudah penyebaran, makin takut lagi. Nah, biasanya kami butuh 2 kali konseling untuk meyakinkan bahwa sebetulnya meskipun kita memberikan makan pada cancer, tapi pada saat akan memulai pengobatan jangan melakukan restriksi. Iya. restriksi. Karena nanti tubuhnya akan semakin nggak kuat gitu, semakin lemah, akhirnya jadi sering transfusi, kemudian ada delay treatment. Nah begitu saya bilang transfusi, delay treatment atau nggak kuat menghadapi kemoterapi yang berat, pasiennya langsung mikir. Seperti itu. Nah nanti begitu sudah dikonseling, umumnya berat badannya cenderung lebih stabil gitu. Jadi memang besar ya masalah gizi tersebut. Iya. Tapi kan kalau misalnya ada, kan kita juga sebagai klinisi selalu mengatakan kepada pasien kalau dalam pengobatan gitu perbanyak makan protein kan Iya. supaya lebih kuat gitu. Betul. Tapi kan dengan mengubah yang tadinya makannya nasi sepiring gitu, sekarang nasinya cuma 2 sendok, ayamnya, sayurnya. Itu juga sebenarnya ada penurunan berat badan ya biasanya. Iya, betul. Itu berapa persen penurunan berat badan yang dianggap memang karena perubahan pola yang ke arah yang lebih baik, justru gimana? Iya, jadi kalau screening awal Prof sebetulnya sudah dinyatakan turun berat badan signifikan tuh 5% dari berat badan inisialnya. Tanpa dia mengatur pola makan sebenarnya. Jadi makan biasa aja tapi berat badan turun itu sudah alarm sebetulnya. Apalagi kalau dia merubah restriksi dietnya. Dan yang paling penting Prof sebetulnya bukan persentase turun berat badannya, tapi durasi turunnya berapa lama. ya. 5% kalau 2 bulan itu artinya signifikan. Tapi kalau 5% dalam waktu 6 bulan seperti pasien mame ya, kayak pasien tumor payudara, tumor otak kan turunnya nggak banyak. Itu sebetulnya nggak terlalu signifikan kita anggap gitu. Ya, baik sobat baper sekalian, demikianlah analisa yang sangat ketat bagi pasien-pasien kanker yang diterapi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini.
kita ketahui bahwa seringkali keberadaan pasien kanker ini khususnya setelah pengobatan mengalami keterbatasan dari suatu sistem tertentu, misalnya motorik gitu misalnya, jadi jalannya susah atau kadang-kadang bicaranya susah atau kadang-kadang ada gangguan buang air kecil dan sebagainya. Nah, di sini kan peran rehabilitasi medik menjadi sangat penting. Bagaimana Dokter Ira menghadapi pasien dan apa tindakan yang paling sering dilakukan yang kita temukan di bagian rehab medik RSCM ini? Ya. Terima kasih Prof. Tati. Ya, setelah tadi ada gizi, psikiatri, itu peranannya sangat besar terhadap penilaian di kami juga, karena saling terkait. Seseorang yang mengalami kelainan atau masalah dengan kanker akan mengalami yang disebut dengan gangguan fungsi. Kita berbicara mengenai fungsi. Jadi fungsinya itu cukup tinggi ya Prof. Mulai dari dia berpikir, berbicara, berkomunikasi, menelan, kemudian kemampuan untuk motoriknya, sensoriknya, bahkan yang akan juga akan mempengaruhi terhadap kemampuan activity daily living-nya. Nah, tidak hanya kepada activity daily living-nya, tetapi juga pasien biasa berpikir nanti setelah saya nggak bisa jalan, sudah berobat, lalu saya nggak bisa jalan, bagaimana saya bisa bekerja? Jadi dipikirkan akan panjang, Prof. Jadi rehabnya itu harus mendampingi ketika dia mulai ada awal, ketika fungsi itu sudah mulai terganggu, supaya terjadinya masalah disfungsinya jangan sampai terlalu berlarut. Karena pasti setelah pengobatan mereka akan berpikir activity daily living ya, aktivitas kehidupan saya, return to activity-nya sebelum dia menjalani return to work sampai return to school-nya. Karena beberapa kasus bisa seperti itu ya Prof. Karena kita menyangkut tidak hanya fungsi motorik, sensorik, yang juga akan mempengaruhi keseluruhan seseorang untuk beraktivitas. Jadi sangat terkait Prof. Karena kalau kita jalan tanpa ada cognitive function-nya yang baik, juga bisa bermasalah. Beberapa kasus contoh pada pasien-pasien kanker, gangguan motoriknya itu tidak muncul, tetapi dia mengalami gangguan sensori. Dok, saya kok nggak bisa jalan? Karena fungsi sensori itu pada level yang akan kita pakai untuk fungsi berjalan mempunyai level yang tinggi, yang akan memberikan input yang baik kepada otak kita supaya kita bisa jalan. Jadi nggak bisa jalan ada ya? arah. Ya, dia bisa kok kakinya kuat Prof, tapi kok nggak bisa jalan. Karena Dan itu putus ya, karena salurannya ke otaknya. otaknya Prof. Jadi Karena, kakinya tidak diinstruksi ya. ya, sensorinya itu untuk sensibilitasnya, termasuk dengan arahnya yang biasanya itu ada di tulang, di sendi-sendi kita. Jadi kelihatannya memang sederhana, tetapi kalau kita lupa untuk memperhatikan seperti itu akan sangat fatal pada pasien karena akan mengganggu aktivitas dia keseluruhan, Prof. Motorik itu tidak hanya untuk fungsi kaki, tetapi juga fungsi tangan. Karena seseorang harus memegang, menulis, melakukan aktivitas dengan tangan yang sangat penting untuk kehidupan dia sehari-hari. Jadi peranan kita itu tidak sendiri ya, Prof. Karena untuk memotivasi seseorang untuk bisa berlatih fisik perlu dengan bantuan Dr. Eda dan tim dan gizi yang dari Dr. Nurul, karena itu akan sangat memperbaiki fungsinya secara baik, Prof. Iya. Iya, Prof. Dan juga barangkali saya menambahkan bukan hanya fungsi yang dipikirkan, akan tetapi juga efek samping akibat pengobatan ya. Iya, Prof. Kayak misalnya limfedem, Iya, betul, Prof. atau edem dari muka. Karena Iya. karena saya seorang radiation oncologist, akibat terapi kombinasi operasi dan radiasi yang mengenai daerah ketiak, jadi tangannya kan itu juga Iya, betul, biasanya kita kirim itu bisa diselesaikan oleh teman-teman di rehabilitasi Iya, Prof. medik. Jadi Luas sekali ya. ya efek Bahkan juga saya pernah waktu itu berpikir tentang fungsi otak ya. ya Kan di bagian rehabilitasi medik Ada. juga ada kan. Ada, Prof. Bagaimana meningkatkan Kognitif. untuk kognitif pasien yang setelah pengobatan yang berhubungan dengan Brain. susunan saraf pusat ya. Iya, betul, Prof. Baik. Ya. Karena efeknya itu tidak hanya dari operasinya, efek pengobatan kita juga
dan juga itu mempengaruhi keseluruhan Prof. Ya. Mungkin yang sensibilitas ini penting Prof, karena tangan kalau motorik kita bagus tapi kita tidak berasa tangan kita, Iya. kita nggak bisa menulis, Iya. makan, minum, Iya. sikat gigi itu activity Iya. daily Dan living buang yang air akan besar, buang air kecil juga suka Betul, terganggu, Prof. ya kan. Iya. Baik, jadi luar biasa sekali dan itu harus benar-benar berhubungan dengan Dokter Eda ya, psikiatri. Iya, betul, Karena Prof. seringkali gangguan fungsi itu sebenarnya tidak real. Iya. Tapi akibat ininya Iya. yang tidak mau gitu. Sudahlah, saya udah kanker, karena saya ada satu pasien contoh Iya, Prof. yang benar-benar sudah tidak punya semangat hidup Semangat. gitu loh. Ada masalah di keluarga, kemudian dengan anak-anaknya, kemudian hanya tinggal dengan seorang caregiver, akhirnya dia seperti kehilangan semangat motivasi hidupnya. Iya, Prof. Jadi seakan-akan kayak paralyzed gitu loh. Iya. Bisa seperti itu Betul, kan? Prof. Betul, Prof. Nah, mungkin juga kita jadi memang benar sobat baper sekalian bisa kita dengarkan bersama kan bahwa ternyata dalam mengobati kanker itu kolaborasi multidisiplin menjadi hal yang sangat-sangat penting. Dan teman-teman saya ini yang menggunakan kebaya yang 3 di sini yang warna-warni, di luar Dokter Maria temannya kan dengan Dokter Rehan karena untuk diagnostik. Ini adalah tim yang akan berusaha mengembalikan fungsi dan meningkatkan kualitas hidup pasien, yang kita katakan dalam satu grup yang disebut sebagai grup paliatif. Walaupun grup paliatif masih banyak lagi, bukan hanya dari gizi, psikiatri dan rehab medik. Nah, itulah yang dimiliki oleh kami tim onkologi di RSCM. Baik, kita kembali ke Dokter Maria nih. Dokter Maria, kan kita ketahui bahwa perkembangan di bidang patologi anatomi juga sangat pesat sekali. Bahkan seringkali ada kasus yang dengan metodologi yang konvensional sulit teridentifikasi. Ya, betul. Nah, barangkali Dokter Maria bisa menceritakan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh seorang patologi anatomi, karena kadang-kadang kalau kita sebagai klinisi, nah kalau patologi anatomi aja nggak tahu diagnosanya apa, gimana kita bisa ngobatin, kan seperti itu. Bagaimana Dokter Maria usaha dari patologi anatomi, karena kita diketahui bahwa patologi anatomi itu menjadi sandaran dari semua klinisi onkologi untuk memberikan yang terbaik, memberikan pengobatan yang terbaik. Ya, terima kasih Prof. Tati. Betul sekali. Semua dalam sehari-hari kita berusaha untuk multidisiplin ya. Jadi menyatukan data radiologi, data klinis untuk menegakkan diagnosis. Tetapi kadang-kadang memang ada tumor-tumor yang primernya itu tidak diketahui ya Prof. Misalnya, jadi sudah diperiksa torak atau paru, diperiksa perut, di kepala, tidak ada tumor. Gitu. Tetapi tumornya itu terdeteksi ganas ada di kelenjar getah bening ketiak misalnya, di ketiak gitu ya. Nah, karena dokter patologi anatomi ini memeriksa hasil dari operasi kelenjar getah bening tersebut dan menyatakan ganas, dokter bedahnya nanya, asalnya dari mana gitu. Nah, kalau memang kita mengatakan ini suatu tumor yang bersifat misalnya epitelial dan dari suatu tempat yang lain, memang menjadi pertanyaan besar, Prof. Nah, dalam keadaan seperti itu, di mana teman-teman yang lain juga memiliki keterbatasan informasi, kami dari bagian patologi RSCM memiliki beberapa modalitas, Prof. Yang paling mudah memang kita secara morfologi melihat, oh kalau bentukannya seperti ini, kemungkinan besar dia asalnya dari tiroid. Atau kalau morfologinya seperti ini, kemungkinan besar ini dari paru. Nah, tetapi karena tumor-tumor itu banyak kemiripan ya sama dengan manusia, ada miripnya gitu, kita harus membuktikannya biasanya dengan pemeriksaan imunohistokimia yang tadi saya sebutkan, Prof, menggunakan reaksi
antigen dan antibodi untuk mendeteksi. Untuk hal itu, kebetulan teman-teman di patologi anatomi kami, kita terbagi atas beberapa divisi ya Prof. Jadi masing-masing divisi itu mengkhususkan diri kepada misalnya patologi hematolimfoid kami. Ada teman-teman sejawat yang patologi paru, ya, dan patologi saluran cerna, dan ada 6 divisi ya Prof. Nah, masing-masing divisi memiliki kekhususan antibodi untuk organ-organ tersebut. Nah, dengan memadukan antibodi yang ada dengan pemeriksaan imunohistokimia, kami bisa menyatakan kepada dokter bedah atau dokter yang lain tumor yang ada atau menyebar ke kelenjar getah bening ketiak ini asalnya dari paru, Dok. Gitu. Biasanya dokter klinis juga akan kata, nggak ada, Dok. Sudah di foto, sudah di CT scan, parunya bersih gitu. Tapi pernah ada pengalaman, Prof. Tapi kalau kita sudah melihat misalnya TTF1 positif, kemudian napsin positif, itu satu ciri yang setahu kami dimiliki oleh adenokarsinoma yang berasal dari paru. Iya. Nah, jadi kita agak ngotot, mohon maaf. Jadi agak ngotot, terus bilang, Dok, Itu coba kan ngotot dilihat tapi lagi. untuk tujuan yang bagus kan namanya diskusi jadi. Iya, diskusi. Dokter, coba lihat lagi, Dok. Karena paru kan cukup besar ya. Paru cukup besar. Mungkin dilihat-lihat di ujung-ujung mana ada yang mencurigakan gitu. Dan rasanya suatu kepuasan ya untuk kami juga, suatu kebahagiaan bila kemudian dokternya mengatakan, Dokter Maria, iya betul, ternyata di parunya itu ada nodulnya. Jadi itu salah satu peran kami untuk kasus-kasus yang sulit, Bro. Ya. Mungkin gitu. Terima kasih Dokter Maria. Dan juga rasanya berkembang juga genomik, analisa genomik ya, Iya, untuk betul. membantu misalnya pada brain tumor itu kan Iya. sudah bisa dilakukan stratifikasi untuk menentukan ini apakah ini meningioma, apakah ini glioma dan sebagainya. Seperti itu rasanya juga kita sudah mulai berkembang di sini ya. Iya, sudah betul Prof Tati udah mulai diarahkan ke sana. arah sana, iya. Tetapi memang karena itemnya banyak, jadi secara bertahap Iya. kita akan memberikan pelayanan sehingga diagnosis bisa tegak dan pasien mendapatkan pengobatan Yang terbaik, benar. gitu, Ya. Prof. Sobat Baper sekalian, kita bisa dengar bahwa siapapun seorang onkolog clinician akan menunggu hasil patologi anatomi dan juga dalam menentukan pengobatannya. Pengobatannya ini apa? Tapi juga bukan hanya dari hasil patologi anatomi seperti saya katakan tadi, juga hasil dari radiologi. Nah, barangkali kembali ke Dokter Rehan nih. Jadi kan seringkali Dokter Rehan seorang bedah bertanya gitu kan, gimana nih Dokter Rehan evaluasi pre-op dari seorang pasien, apakah bisa dioperasi atau tidak? Bagaimana tuh Dokter Rehan menurut Dokter Rehan mengenai fungsi radiodiagnostik dalam hal tersebut ya? Ya, baik Prof. Jadi kalau misalnya bicara imaging ya praoperasi, ini memang sangat penting dalam hal bentukan approach dan bagaimana mungkin operasi bisa dilakukan apa tidak, Prof. Gitu ya. Karena kita tahu beberapa tumor memang golden standarnya adalah melakukan operasi ya. Selain juga mungkin nanti di kemoterapi, di radiasi gitu. Tapi dalam hal ini kita menggunakan modalitas seperti CT scan dan MRI yang nantinya bisa memperlihatkan gambar secara 3 dimensi bagaimana perluasan dari benjolan atau tumor tersebut ke organ-organ ataupun bagian yang penting di sekitar dari tumornya gitu. Jadi itu menjadikan seperti contoh mungkin tumor paru yang mungkin berdekatan dengan pembuluh darah besar seperti aorta gitu ya di rongga dada. Nah itu bisa saja mungkin approach terapinya operasi itu sulit dilakukan sehingga mungkin lebih direkomendasikan mungkin treatment seperti kemoterapi dan radiasi gitu ya. Nah itu tuh yang menjadikan imaging ya seperti CT scan dan MRI itu berperan menentukan bagaimana operasi selanjutnya dilakukan apa tidak. Benar sekali. Jadi kami juga dari radioterapi misalnya kalau kita ingin memberikan terapi radiasi menentukan target
radiasi. Kalau sangat dekat dengan organ etris, kita selalu gejek-gejek dokter Han lihat dong ini bagaimana ini, jadi apakah ini bahaya atau tidak, kan seperti itu kan. Memang multidisiplin approach pada seorang pasien kanker itu sangat dipentingkan, dan itu kita bisa lakukan di RSCM ini. Nah, sekarang kembali ke Dokter Eda. Dokter Eda, kan kita ketahui bahwa seringkali apalagi kalau pasien anak gitu ya kan. Tapi enggak, pasien anak juga seringkali suaminya sakit, istrinya juga jadi ikut sakit. Berapa banyak pasien saya, nggak banyak sih, tapi ada beberapa lah, 5 kali gitu, 3 kali, bahwa yang sakit kanker, tapi yang meninggal itu adalah yang mengurus pasien tersebut gitu. Nah, bagaimana approach keluarga nih? Atau bagaimana dokter Eda bisa mendeteksi ini ada yang nggak benar nih di keluarganya, harus dilurusin juga nih, gimana dokter Eda? Iya, betul sekali Prof. Karena begitu satu pasien terdiagnosis kanker, sebetulnya yang sakit dalam tanda petik adalah satu keluarga. Iya. Karena yang tadinya cuman sebagai anggota keluarga sekarang menjadi pasien. Iya. Keluarga ini naik perannya nih, tadinya sebagai anggota keluarga aja, kemudian menjadi caregiver atau pemberi layanan perawatan gitu ya, yang kerjanya nggak ada jamnya ya Prof, 24 jam gitu, mereka harus membantu keluarganya ini di rumah. Sehingga kami dari psikiatri, kalau kemudian mendapatkan konsul pasien kanker, itu yang kami lakukan asesmen tidak hanya pasiennya saja, langsung ya. tapi juga satu keluarga kita lihat. Terutama kita identifikasi siapa yang akan berperan sebagai caregiver utama, pembeli layanan rawatan yang utama di keluarga tersebut. Nah, itu kita nilai juga. Yang kita nilai apa saja? Yang pertama tentunya kita lihat bagaimana pengetahuannya. Udah cukup paham belum? Karena kadang-kadang pemahamannya nggak pas juga nih, gitu ya. Nanti kalau pemahamannya nggak pas, bisa jadi mengarahkan pasien untuk pengobatannya juga ke hal-hal yang nggak benar, seperti misalnya ke orang pinter gitu ya Prof. Karena kan kita dokter ini kadang-kadang dianggap kurang pinter gitu ya Prof ya. Gitu. Jadi mencari pengobatan-pengobatan yang kurang tepat, yang pada akhirnya jadi terlambat juga nantinya mendapatkan penanganan dari kita. Kemudian kita lihat juga bagaimana penerimaannya, karena kadang-kadang pasiennya udah bisa nerima, keluarganya justru yang belum bisa nerima. Dan perlu juga dilihat bagaimana interaksinya, karena kadang-kadang saking sayangnya bisa jadi kemudian overprotective gitu ya, terus kemudian maunya ngejagain terus sampai pada akhirnya keluarga juga bisa menjadi burnout. Seperti yang tadi Prof bilang, mungkin justru jadinya ada pasien kedua gitu di rumah itu, bukan cuman yang sakit kanker, tapi caregivernya juga ikutan sakit. Malah tadi kalau kasus yang Prof ceritakan, dia yang pergi duluan ya Prof, sementara yang sakitnya masih tetap bersama-sama kita. Ada beberapa loh terjadi seperti betul, itu. Prof. Karena memang bebannya jauh lebih berat. Dan kita sebagai tenaga kesehatan kan juga biasanya lebih belak-belakan sama keluarga ya Prof. Jadi yang jelek-jelek tuh pasti keluarga dikasih tahu duluan gitu. Sementara buat pasiennya mungkin kita bicaranya lebih pelan-pelan. Jadi keluarganya mungkin yang lebih terbebani juga. Nah, jadi memang pendampingannya tidak hanya buat pasien, tapi juga buat keluarganya. Seperti itu, Prof. Ya. Dan juga barangkali approach psikologis yang lebih dini pada pasien kanker akan menurunkan efek persisten jangka panjang ya. Betul. Misalnya betul. kecemasan atau misalnya depresi. Betul, Prof. Ya kan? Yang kalau kita tidak obati di awal kan dia akan menjadi panjang kan. Betul. Apalagi pengobatannya juga jadi terganggu gitu ya kan. Tepat sekali Prof. Jadi memang sebetulnya itu pentingnya dari awal pasien kanker itu kami screening untuk melihat ada nggak nih potensi-potensi dia nantinya, mungkin sekarang belum, tapi nanti akan berkembang mendapatkan gangguan psikiatrik, misalnya orangnya memang bawaannya pencemas gitu kan Prof. Sangat atau tergantung pada behavior awal gitu. Dan kita lihat juga tadi balik lagi support sistemnya mumpuni atau enggak. Jangan-jangan keluarganya cuek, nggak mendukung dan sebagainya. Jadi semuanya kita kelola, karena sama prinsipnya dengan penyakit yang lain, mencegah kan lebih baik ya Prof daripada mengobati. Karena repot banget kalau pasien kanker itu sudah sampai jatuh ke dalam kondisi depresi. Tadi programnya dokter Nurul akan terganggu, pasiennya jadi nggak mau ikutin aturan dietnya,
malah justru mungkin nggak mau makan dan sebagainya, atau justru malah karena marah tadi makannya sembarangan aja karena udah putus asa gitu kan ya Prof, disuruh ke dokter Ira juga nggak mau ngikutin, sehingga akhirnya kualitas hidupnya pasti akan terdampak dan prognosisnya juga pasti akan lebih buruk. Makasih Dokter Eda. Dokter Nurul nih, ada nggak peran dari gizi dalam mencegah kekambuhan? Iya. Jadi sebetulnya ini peran penting sekali ya Prof ya, mencegah kekambuhan. Karena gini, pasien itu kan Ikut mencegah kekambuhan lah, Iya. bukan satu-satunya gitu ya. betul. Ya memang banyak faktor ya, salah satunya adalah nutrisi. Saya sering bilang kepada pasien bahwa kalau ibu sudah selesai terapi, artinya ibu menjadi penyintas gitu kan. Nah, menjadi penyintas ini berbeda dengan pada saat terapi. Karena pada saat terapi, tadi yang saya katakan gak usah restriksi, gak usah diet yang aneh-aneh. Pokoknya makan yang enak, yang sesuai dengan gizi Yang gizinya seimbang. tinggi, TKTP, Ya, ya kan? TKTP proteinnya tinggi. Tapi begitu selesai terapi sebagai penyintas harus diatur Ya. gitu. Salah satunya adalah saya selalu menekankan kepada pasien, terutama yang endometrium, kemudian kanker payudara, itu kan obes ya biasanya. Saya selalu coba turunkan berat badannya, ubah lifestyle-nya. Karena adanya obesitas terutama pada saat sudah selesai menopause itu menjadi pemicu rekurensi kekambuhan. Nah, biasanya kalau seperti itu pasien akan berpikir, oh ternyata kenapa saya harus mengubah gaya hidup karena tujuannya supaya nggak kambuh begitu. Nah, itu pada pasien payudara atau pokoknya pasien yang obes. Kemudian pada pasien-pasien tertentu, misalkan yang susah makan di awal, biasanya setelah selesai terapi dia akan menjadi lebih enak makan. Misalkan pasien nasofaring, kemudian kanker tenggorokan ya, selesai radiasi, selesai kemo, dia enak makan, berat badannya naik. Di satu sisi bagus karena kualitas hidupnya membaik, tapi di satu sisi pasien bisa bablas begitu. Jadi saya selalu tekankan tetap gizi seimbang untuk mencegah kekambuhan, jaga berat badannya jangan berlebihan tapi juga jangan drop, jangan sampai turun sekali. Jadi jangan terlalu euforia bahagia terus lupa segalanya. Kemudian nah ini beberapa yang menarik ini Prof ya, penelitian-penelitian saat ini ternyata pada perempuan-perempuan Asia makan protein plant based protein dari sumber nabati terutama kacang-kacangan, salah satunya adalah kedelai ya favorit kita, itu ternyata juga bisa menyebabkan menurunkan angka rekurensi begitu karena lifestyle-nya diubah begitu kan, mengurangi lemak jenuh, kemudian mengurangi gaya hidup yang tadinya mager nggak mau bergerak jadi lebih aktif bergerak. Itu adalah guideline-nya memang ada dan itu bisa menurunkan angka kekambuhan gitu. Dan juga mungkin protein hewani yang banyak dibudidaya kali Iya, ya. betul. Yang kita nggak tahu tuh Betul, budidayanya pakai apa. Pakai Apakah disuntik-suntik itu apa standar, gitu. Tidak ada standarisasinya kan. Iya, kadang-kadang. tidak natural lah Iya, intinya. tidak natural ya. Saya selalu mengatakan bahwa pada pasien-pasien saya ya memang susah sih ya. Yang tidak dibudidaya pasti makanan laut kan. Iya. Tapi kan ada masalah apa namanya Merkuri. Tapi kan merkuri kan biasanya pada binatang hewan-hewan yang diam kan, kerang gitu ya Iya. kan. Tapi kan ya itulah banyak pencemaran juga di laut. Tapi ya itu sudah kita nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau yang kita tahu banget gitu, sekarang susah kan Dokter Nurul. Buah disuntik. Iya. Terus kadang-kadang saya suka susah banget bicara dengan pasien yang benar-benar udah deh Bu, pokoknya kita berusaha aja lah apa yang terbaik dari apa yang kurang baik yang ada gitu Iya. ya kan. Mungkin ikan laut juga kan bagus ya Bagus, kan. betul. Ikan laut, ikan darat, ikan sungai. Ikan sungai bisa jadi Sungai juga pilihan. kan tidak dibudidaya Tidak gitu, budidaya. tapi kan hanya di daerah-daerah di pulau-pulau yang ada sungai besar. Baik. Jadi sangat berperan ya. Iya, betul. Pola makan untuk mempengaruhi Iya, kekambuhan ya. dan keluarganya juga perlu diedukasi, Prof. Jadi nggak cuma si pasiennya aja, karena kan berarti ada kecenderungan genetik kan di keluarga tersebut. Jadi yang hidup sehat nggak cuma si survivornya, tetapi keluarganya pun sama. Baik, sekarang kita beralih lagi ke Dokter Ira nih, terakhir nih. Ada nggak sih metode-metode rehabilitasi medik untuk pengembalian fungsi tersebut dengan teknologi yang mutakhir saat ini? Ya Prof, terima kasih Prof. Kalau kita melihat merunut, semua kembali untuk meningkatkan fungsi. Jadi
Metode-metode itu dipakai satu mempertahankan fungsi supaya fungsi yang ada tidak menjadi lebih turun. Itu yang pertama. Kedua adalah supaya pasien ini mau untuk berlatih. Jadi di kita ini biasanya yang paling dikeluhkan pasien rata-rata yang pertama adalah nyeri dan dia tidak bisa melakukan suatu kegiatan aktivitas. Itu nomor satu. Ketika seseorang tidak bisa melakukan aktivitas, kita melihat ada beberapa hal. Apakah secara fisiknya, tadi sudah dijelaskan mungkin dari Dr. Eda, disupport, bagus, gizinya baik, tapi kok dia belum bisa melakukan suatu aktivitas. Biasanya kita melihat apakah itu letaknya di mana, Prof. Kerusakannya. Dari kerusakan itu kita akan bisa menilai apakah memang rusaknya dari hasil yang dilakukan oleh Dr. Rehan ada di otaknya, ada di tulang belakangnya. Itu yang juga akan selanjutnya akan mempengaruhi seseorang untuk beraktivitas. Dan yang paling penting adalah pasien harus merasa aman untuk melakukan aktivitas. Bagaimana melakukan dia supaya nyaman dan aman? Salah satunya metodenya adalah kita pemakaian beberapa contoh pada kasus pada spinal cord tumor di daerah tulang belakang. Itu biasa kita bantu selama motoriknya masih baik, Prof. Kita akan memberikan eksternal fiksasi berupa brace. Itu yang akan membantu. Itu yang pertama. Kedua, selain itu keamanan dia untuk melakukan mobilisasi. Bisa dibantu dengan tongkat kaki 3 atau walker. Atau kalau dia tidak bisa sama sekali, kita bantu dengan kursi roda. Itu salah satu keamanan. Dari hal-hal yang kita nilai secara satu persatu, apakah pasien tersebut dapat layak juga untuk melakukan suatu latihan. Karena latihan itu tidak berdiri sendiri dengan hanya fisiknya, tetapi juga fungsi dari kognitifnya, fungsi dari endurance, kemampuan dia untuk paru-parunya bagus apa tidak. Pada pasien kanker paru itu kita suruh latihan, tapi kemampuan bernafasnya susah. Lalu dia baru berjalan sebentar, dok saya nanti kalau duduk saturasi saya menjadi tidak baik. Kalau saya berdiri kok kurang bagus. Nah itu Prof, beberapa latihan yang kita pakai selain fungsi untuk motoriknya kita perbaiki, tetapi fungsi pernafasannya juga yang juga akan mempengaruhi seseorang itu bisa melakukan aktivitas dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Mau tidak mau latihan itu harus dilakukan tidak hanya satu hal, tetapi secara integrasi secara keseluruhan. Karena menyuruh orang melakukan latihan, ada hal yang penting harus kita lihat adalah selain dia mau, kognitifnya bagus, motorik dan sensoriknya menjadi modal utama dia untuk berlatih. Begitu Prof dari kami. Baik, jadi memang dalam memberikan pengobatan pada seorang pasien itu kita harus berpikir banyak faktor ya. Iya, Prof. Ininya bagaimana, ininya bagaimana, ininya bagaimana, ininya bagaimana. Jadi memang balance itu harus kita pertimbangkan masak-masak dan itu adalah memerlukan suatu ekspertis yang baik dari para expert. Itu menurut hemat saya. Saya seorang radiation oncologist mungkin handal di bidang saya, tapi saya tidak terlalu mengerti apa yang kedalaman-kedalaman yang dibicarakan oleh teman-teman sejawat sekalian. Disitulah pentingnya kembali bahwa kita harus berkolaborasi, meng-approach seorang pasien secara multidisiplin. Sebagai penutup, mungkin ada satu kata akhir. Pesan akhir bagi para sobat baper sekalian. Silahkan Dr. Nurul. Iya, jadi sobat baper kalau misalkan kebetulan didiagnosis kanker, entah keluarga atau dirinya didiagnosis kanker, jangan cepat-cepat mencari dokter di medsos gitu ya, karena kadang-kadang beritanya belum tentu benar, 90% hoax gitu. Ya. Jadi tetap 80% hoax. Oh 80%, mohon maaf 80% hoax, saya berlebihan nih 90%. Jadi nanti kita harus datang dulu ke rumah sakit, kemudian kita kontrol, kita lihat, kemudian ya, kolaborasi ya semuanya. Jadi jangan langsung percaya gitu. Terutama soal makanan. Nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan itu. Sebelum mulai pengobatan yang ada malah terjadi kurang gizi gitu.
Makasih Dokter Nur. Nah, sekarang gimana, Eda? Iya, Prof. Jadi buat sobat baper semua di sana, memang pasti mendapatkan diagnosis kanker bukanlah hal yang mudah buat kita semua, tapi jangan khawatir kalau mendapatkan diagnosis kanker itu bukan akhir dari segalanya. Dan kita perlu juga aware terkait dengan kondisi mental emosional kita supaya pengobatan kanker itu bisa berjalan dengan lebih baik. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke profesional kesehatan mental apabila diperlukan, karena hasil akhir dari kanker ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Demikian, luar biasa. Jadi jangan menyangka bahwa kalau dikirim ke psikiater itu adalah karena gangguan jiwa ya kan? Betul, Prof. Iya, baik. Kemudian dari Dokter Ira? Ya. Kalau dari saya pendek, tetap semangat untuk bisa beraktivitas dan berlatih akan memperbaiki kualitas hidup. Luar biasa sekali. Gimana Dokter Maria? Ya, kalau saya mungkin lebih concernnya kalau kita berkata tentang kanker, sedapat mungkin kita mencegah, itu pertama. Tapi mencegah ini kan sulit ya Prof ya, karena terkait dengan banyak faktor di luar kita. Nah, kalau kita tidak bisa mencegah, misalnya kita melakukan deteksi dini. Jadi deteksi dininya melalui apa? Melalui pemeriksaan, misalnya check up rutin, ya check up rutin. Cuman memang check up rutin mungkin berbeda-beda yang tersedia, ya. Tapi seandainya memungkinkan dalam hal melakukan medical check up untuk diagnosis dini, jangan takut. Karena beberapa teman-teman, bahkan tidak hanya orang awam ya Prof, teman-teman dokter pun kadang-kadang takut kalau melakukan medical check up. Nanti ketemu ini gitu. Nggak apa-apa kita ketemu di awal, misalnya pun ada. Tetapi menjadi pengobatannya lebih mudah, ya. Jadi terutama yang sudah berusia di atas 50 tahun, jangan khawatir atau lupa untuk melakukan diagnosis dini ya. Mungkin itu. Terima kasih Dokter Maria. Jadi saya tambahkan, sebenarnya kita udah punya loh, namanya cerdik. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Nah, barangkali seperti itu. Mudah-mudahan katanya 43% dari beban karena kanker dapat diturunkan hanya dengan pola hidup sehat. Iya, Benar betul. sekali. Dokter Rehan, gimana? Ya Prof. Ada yang bertanya soalnya, aduh kalau saya di ronsen lagi, kebanyakan. Padahal kemarin pasiennya diradiasi gitu kan. Beda Prof ya kalau ini. Ya, kalau dari radiologi mungkin melengkapi Dokter Maria ya, karena dari sisi kami kalau dibilang satu kata Prof ya, satu kata yang mungkin mewakili itu adalah screening. Nah, itu yang mungkin kalau dari kita ada modalitas yang memang bisa digunakan seperti mamografi untuk tumor payudara, CT scan untuk tumor paru. Dan semua ini kalau ketemu ada benjolan tumor pada saat masih kecil, itu sangat akan lebih baik bagi semua ya, pasien, bagi dokter dalam hal mengobati gitu ya. Jadi mungkin sobat baper jika memang nanti mempunyai kesempatan untuk melakukan screening seperti tumor payudara mulai dari 40 tahun, tumor paru kalau misalnya merokok nih maaf ya bisa lakukan CT scan mulai dari 50 tahun, maka kalau nanti ada benjolan itu bisa ditangani secara lebih dini dan manfaatnya juga lebih banyak bagi dokter dan juga bagi pasien. Itu pentingnya Dokter Rehan. Karena kemarin dalam kaitannya dengan Pink Oktober ada kita suatu meeting gitu, terungkaplah berbagai data. Ternyata yang jadi masalah walaupun sudah disediakan 1000 USG di puskesmas dan sebagainya, yang datang sedikit. Jadi memang edukasi bagi masyarakat. Kenapa kita di sini? Kita kan berbicara pada sobat baper sekalian yang merupakan bagian dari masyarakat supaya informasi-informasi ini bisa digulirkan bahwa pentingnya melakukan pencegahan, kemudian melakukan deteksi dini, dan kalau terkena kanker jangan takut untuk berobat. Apapun juga ada Dokter Ira untuk memperbaiki fungsi, untuk ada Dokter Nurul untuk meningkatkan gizi, dan juga ini diperbaiki oleh Dokter Eda.
Demikianlah Sobat Baper sekalian, kita telah melihat bagaimana tim onkologi di RSCM menghadapi tantangan besar dalam perawatan kanker dengan komitmen dan kepedulian yang besar. Luar biasa sekali dengan dedikasi, kolaborasi, secara inovasi yang terus berkembang di RSCM menjadi kunci utama dalam memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Melalui berbagai pendekatan baru dengan dukungan penuh dari setiap anggota tim, RSCM terus berupaya untuk tidak hanya menyembuhkan tapi juga mengembalikan harapan bagi setiap pasien dan keluarganya dengan memberikan kualitas hidup yang baik. Kami harap dapat memberikan gambaran yang lebih tentang pentingnya peran tim onkologi khususnya yang kami miliki di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini sehubungan dengan HUT ke-105 RSCM dalam perjalanan pasien melawan kanker dan menjadi inspirasi bagi setiap Sobat Baper sekalian dimanapun juga. Dan juga ada satu hal bahwa dalam penanganan kanker di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini para survivors juga sangat bergerak. Betul. Sangat bergerak untuk membantu menemani, jadi dari pasien kanker untuk pasien kanker demi pasien kanker itu berjalan dengan baik. Demikianlah Sobat Baper sekalian, mudah-mudahan informasi dan bincang-bincang yang kami lakukan ini memberikan tambahan keilmuan atau tambahan pengetahuan yang akan berguna bagi kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.